keluarga. Warga Lombok Timur. Lombok Timur. Lombok Timur. Teman SD sampai jadi keluarga sampai kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kami ingatkan untuk kita sama-sama memperbaiki niat dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keikhlasan kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah yaitu kita bisa mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang di luar sana mungkin mereka merasa asing untuk mau mempelajari agamanya. Dan belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat umur, ya. Dan bukan hanya sebuah yang sunnah, tapi belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala sebuah kewajiban. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Artinya apa? Ya, karena banyaknya kesibukan yang kita alami dan banyaknya pekerjaan yang kita jalani, maka mungkin ya itu yang membuat kita akan malas, ya. Dan bahkan hal yang terberat ya bagi para penuntut ilmu adalah di saat dia sudah merasa ya berilmu, di saat dia sudah merasa mengetahui, di saat dia sudah mendapatkan hidayah sunnah, itu yang dibutuhkan di saat itu adalah keistiqomahan, dan itu berat para jamaah. Kemudian yang harus diperhatikan adalah yaitu jangan pernah bosan untuk terus belajar. Jangan pernah bosan untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita itu sangat besar, ya. Dan terus kita refleks ya, mengulangi bagaimana kisah-kisah kita dulu, ya, yang berjuang mati-matian, bahkan ya kita harus melawan hawa nafsu kita, melawan ya kebiasaan kita. Dan lebih lebih beratnya lagi adalah ya di saat kita ragu apakah yang kita pegang ini adalah sebuah kebenaran. Dan 6 tahun ya atau bahkan 5 tahun ya Pak ya Jono, ya 5 tahun berjalan, ya itu bukan hal yang mudah atau bukan hal yang sedikit, ya, tapi itu butuh perjuangan yang luar biasa, ya. Maka kadang ya seseorang itu akan dilihat keikhlasannya ya di saat dia benar-benar ikhlas ya mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa talabuhul ibadah wal bahthu anhu jihad." Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, pelajarilah agamanya Allah Subhanahu wa taala, karena mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala karena Allah ikhlas, maka itu akan menumbuhkan takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita bilang
ya kita ngaji ya awal-awalnya bukan untuk ya berbangga-bangga, tapi untuk mencari hidayah, untuk mencari kebenaran dan agar hidup kita lebih baik. Yang mungkin dulu kita Masya Allah ya penuh dengan kelalaian, ya kemudian kita tahu inilah kebenaran, kita tahu bagaimana salat yang benar, kita tahu bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, bahkan beliau mengatakan apa? Wal bahthu anhu jihad. Mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala termasuk jihad. Ya, maka jangan sampai nih ya mungkin kita nggak tahu kapan umur kita, maka bagi orang-orang yang tertinggal di dunia, lanjutkan perjuangan itu, lanjutkan ilmu, lanjutkan untuk terus berilmu, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya satu di antara kita pergi mungkin ya kemudian yang lain akan lemah. Ya terus lanjutkan bagaimanapun keadaannya. Ya, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat, ya sangat besar, dan seseorang akan dilihat bagaimana dia bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya di saat dia bisa menjaga nikmat itu dan terus. Ya, makanya para ulama mengatakan min alamati qubulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan seseorang atau amal seseorang adalah apa? Apabila kebaikan yang ia lakukan di awal itu kemudian dikerjakan dengan kebaikan yang berikutnya. Artinya apa? Ya, seseorang setelah dia menjalankan salat maghrib, kemudian dia bisa beribadah, entah dibaca Al-Quran, entah itu dia menghadiri majelis ilmu, maka berarti kebaikan salat maghribnya tadi apa? Yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi para jamaah, teruslah puji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar ini. Ingat ya, di luar sana masih banyak orang-orang di luar sana apa merebut hidayah yang mungkin kita rasakan saat ini. Ya, maka terus jaga ya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah jelaskan tentang yaitu ibadah yang disebut dengan doa. Dan apa-apa yang bisa menyebabkan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syaratnya? Bagaimana adab-adab kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah yaitu al-khaufu. Ya. Adalah apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, maka janganlah kalian takut kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jangan takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kalian kepadaku apabila kalian ya benar-benar beriman kepadaku. Inilah konsekuensi orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus ada yang namanya yaitu ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman kita, maka semakin kuat pula takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang beriman. Ya, yaitu apa? Alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, artinya takut. Ya. Di sini sudah jelas ayatnya menjelaskan apa? Ciri-ciri orang beriman itu apabila disebut nama Allah dia takut. Dan ini yang harus kita pupuk dalam hati kita. Ya. Betapa banyak kelalaian yang kita lakukan, betapa banyak ya dosa yang kita kerjakan, itu disebabkan karena kurang takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman, kata Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan innal mu'minina ajjalul khaufa fid dunya fa ammanahumullahu yaumal qiyamah. Orang beriman itu, kata beliau, ya, adalah orang yang menyegerakan takutnya di dunia, ya, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman di hari kiamat kelak. Jadi orang beriman, kata Hasan Al-Basri, adalah mereka yang selalu mengedepankan, mendahulukan takutnya di dunia. Maka Allah pun apa? Memberikan rasa aman di akhirat. Ya. Artinya apa? Ya, jangan sampai ini kita merasakan kebahagiaan ya, atau kenikmatan, tapi bisa jadi di akhirat belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan itu. Ya, maka orang beriman itu harus kita apa? Lebih banyak takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita perbanyak ya, penumbuhan iman dan kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa innal munafiqina akhiru al-khaufa au
atau ya akhirul al-khaufa fid dunya fa'adahumullahu fil akhirah. Ya, adapun orang yang munafik, ya, orang-orang kafir, orang-orang lalai, mereka itu mengakhirkan ya takutnya di dunia, enggak mau takut di dunia itu. Sehingga apa? Mereka pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri khas seorang beriman adalah apa? Dia takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah takutnya itu ya di saat dia ya miskin atau di saat dia sudah sakit baru dia takut, tidak. Tapi apa? Dia takutnya dimanapun dia berada. Ya. Kemudian bukti dia takutnya ya, dan bukti ketakutannya seorang hamba adalah apa? Dia itu mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takut. Ya. Takut kita dengan makhluk, kita berusaha menjauhi makhluk itu. Ya enggak? Ya, Bapak misalkan takut sama Pak Polisi, ya, takut sama presiden, ya, pasti sembunyi itu. Tapi takut sama Allah nih, ya, maka kita semakin dekat. Maka orang-orang yang mengatakan aku ini takut sama adab Allah tapi dia enggak mau melakukan ketaatan, berarti dia belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya itu bedanya kita takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Wa khafuni, ya takutlah kalian kepadaku in kuntum mukminin, apabila kalian beriman kepadaku. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang disebut dengan takut? Ya. Ya. Takut adalah ya kekhawatiran ya disebabkan karena ya, sudah disebabkan karena kejelekan atau kebaikan menimpa dia. Ya. Kekhawatiran disebabkan karena ya kejelekan menimpanya. Itu artinya takut. Ya. Ya, takut itu menurut bahasa itu kegelisahan. Ya. Gelisah dia, ya, refleksnya. Ya. Kenapa? Karena sesuatu itu akan menimpa dia. Itu yang disebut dengan apa? Takut. Ya. Tapi takutnya orang beriman adalah apa? Takut menurut syariah adalah apa? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Dan takut ini para jamaah ada 3 macam. Ya. Ya. Yang pertama takut yang dilarang atau takut yang haram. Ya, yaitu takut kepada selain Allah. Takut rezekinya itu tidak didapatkan. Takut tidak mendapatkan jodoh. Ya. Takut jabatannya akan diambil. Itu apa? Dilarang. Tidak boleh seperti itu. Ya. Karena kalau orang yang beriman, yang namanya orang beriman itu dia yakinnya itu hanya kepada Allah. Buat apa yang ditakutkan? Ya. Karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang. Ya. Apalagi sudah takut kepada jin, kepada orang meninggal, itu sudah jelas-jelas syirik. Yang kedua, takut yang diwajibkan, yaitu takut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah takut yang tabi'i, yang biasa, yang alami. Contohnya misalkan kekhawatiran Bapak ya sakit, kekhawatiran takut dengan hal-hal yang menimpa kita, maka apa? Ya itu hal yang wajar. Jangan sampai kekhawatiran itu akan mengurangi apa? Ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada berapa? Takutnya 3. Takut yang tidak diperbolehkan, takut yang dibolehkan, dan takut yang boleh. Yaitu misalkan takut kepada hewan buas, itu hal yang biasa. Ya, diperbolehkan. Kemudian para jamaah, kita akan bahas tentang keutamaan ya atau faedah ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita ini ya ada alasan kita bahwasanya kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan memupuk takut kita di hati kita. Ya, yang pertama ya faedah keutamaan orang yang takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu orang yang takut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sudah? Yang kedua,
Takut kepada Allah adalah jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah adalah jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah ya adalah jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, takut kepada Allah yuhawinu alaina min sakaratil maut, akan memudahkan kita untuk ya menjalani kematian, ya, memudahkan kita untuk apa? Ya, menjalani kematian. Ya, ntar kita akan bacakan nih perkataan para ulama, para sahabat, bagaimana pentingnya takut itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kematian. Yang berikutnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yunawwiru lana kuburana. Ya. Akan membuat ya kubur kita bercahaya. Yang berikutnya berapa? 5. Takut kepada Allah adalah sebab untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, takut kepada Allah adalah sifat orang-orang yang beriman. Yang berikutnya, takut kepada Allah akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ayat-ayatnya juga. Yang berikutnya, takut kepada Allah sebab untuk berkuasa di dunia. Sebab untuk mendapatkan kekuasaan atau berkuasa di dunia. Yang berikutnya, ya, takut kepada Allah akan menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Ke-10, yang terakhir, ya. Takut kepada Allah ciri orang yang berilmu. Ya, 10. Ya, ciri orang yang berilmu. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, waliman khafa maqama rabbih, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut
ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya dari hal-hal yang menyuruh dia untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Alaikum bisabili was sunnah." Wajib atas kalian untuk mengikuti jalan ya kebenaran itu dan sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzikrur rahman fafadat ainah min khasyati famasathun nar abadan. Karena tidaklah seseorang hamba ya dia meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergelinanglah air matanya karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu yang akan membuat dia apa? Dijauhkan dari neraka. Bahkan di antara ciri khas atau 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kala adalah siapa? Yaitu orang yang menyendiri, kemudian sambil tidak sadar langsung apa? Tertetes urai air matanya sambil mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepadamu ya Allah. Ya. Ada 7 yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Ya, sering ini kita bilang. Ya. Yang pertama adalah apa? Ya, rajulun nasya'a fi taatillah. Ya. Orang yang tumbuh ya taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sejak kecil dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang yang hatinya selalu apa? Terkait dengan masjid. Ya. Yang ketiga, imamu adil, seorang imam yang adil, suami adil kepada istri dan anaknya, adil. Ya. Ya, berikutnya adalah apa? Orang yang berinfak, yang diam-diam. Ya, sampai-sampai apa? Tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, masya Allah. Ya, saking dia berinfak itu apa? Sembunyi-sembunyi. Kemudian pemuda yang diajak untuk apa? Berbuat zina, tapi dia menolaknya. Tapi ya, yang mengajak dia ini perempuan, bukan sembarangan perempuan, dzu nasabin, yang memiliki apa? Nasab keturunan dan cantik jelita. Jadi kalau cuma kaleng-kaleng, berarti saya dong dapat nama enggak? Ya, ya, itu kisahnya Nabi Yusuf. Ya, istri raja, cantik jelita, dia yang mengajak dia, dan dia mengatakan apa? Aku takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hasil apa? Yaitu ini, ya, yang ya 2 sahabat saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Ini yang harus kita tumbuhkan para jamaah. Ya. Makanya ya, jangan sepelekan ketika ada teman kita mengatakan, ya akhi, ana uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, saya ini ya mencintaimu karena Allah. Ya. Maka kita jawab apa jawabannya? Ya. Ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu. Ya, semoga Allah mencintaimu juga ya sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Karena apa? Itu termasuk apa? Ya, yang akan membantu kita apa? Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah apa? Seseorang yang menyendiri, ya, kemudian bergelinang air matanya sambil mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ubay bin Ka'ab mengatakan apa? Saya tidak ya mengetahui ibadah yang paling berat yang bisa memudahkan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang takut itu, kalau sudah takut ini kuat dalam hatinya, ibadah itu enteng. Ibadah itu enteng. Ya. Umar bin Khattab itu sampai bergaris dia punya mata itu ke bawah sini tuh. Kenapa? Karena seringnya menangis. Bahkan Umar bin Khattab walaupun beliau keras, karakternya keras, tapi lembeknya, lembutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika wudu beliau nangis. Tuh, wudu ini nangis ini. Kenapa ditanya, kenapa engkau nangis ya Umar? Beliau mengatakan apa? Bagaimana saya enggak menangis? Setelah ini saya akan apa? Berdiri di hadapan Allah, zat yang maha besar, yang nikmatnya
tidak terhitung aku dapatkan, tapi aku balas dengan kelalaian. Artinya apa ini? Ya, kita buat kesalahan aja sama makhluk itu, ya Allah, malunya luar biasa kita. Padahal tetangga kita, padahal sahabat kita, satu kesalahan aja apa, pasti kita ingat tuh. Nih, belum kita dijamin masuk surga, sudah banyaknya masalah itu, banyak sekali. Terus enteng kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara penyebab kita nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Kita suka mengingat kebaikan kita dan lupa akan dosa kita. Paham nggak? Ya. Kita suka mengingat kebaikan kita dan lupa akan dosa kita. Maka dalam ibadah itu jangan lupakan aja kebaikan kita kepada orang lain itu. Itu yang membuat kita apa? Nggak takut sama Allah. Sehingga apa? Ketika orang berbuat salah sama kita, kita mengatakan, dia lupa sudah. Sejak dulu aja, coba pas susahnya aja kita aja. Masya Allah. Nengkajak dia kaya, sekarang dia kaya aja, ya. Bagaikan kacang apa? Lupa kulitnya, Masya Allah. Tidak ada kebaikan apabila kebaikan itu kita sebut. Dan tidak ada kebaikan apabila kebaikan itu kita harapkan balasannya. Itu bukan kebaikan nih. Itu namanya jual beli, saya bilang. Karena kebaikan itu milik Allah. Ganjarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita biasakan nih. Jangan terlalu sebut, tahu nggak masjid yang di sana itu yang besar di Batu Canggu itu? Itu Jamaah Lingkar Pratama yang bangun itu. Ya. Alhamdulillah sekarang Ustadz itu goib-goib aja deh setiap hari. Padahal aja kita aja yang iya dulu, Masya Allah. Dan lupa dengan dosa kita. Ya. Itu yang akan mengeraskan hati kita. Tsumma qasat qulubuhum. Sehingga hati pun akan keras dan sulit untuk bisa bertahan untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih, biasakan untuk melupakan kebaikan dan selalu mengingat kesalahan dan dosa kita. Kemudian di antara cara agar kita takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya agar kita nggak takut tuh sama dunia. Ya. Kenalilah Allah. Siapa sih Allah itu? Ya. Apa yang membuat kita nggak takut sama Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Oh, Allah itu ngasih kita rezeki, tapi kita lupa itu Allah itu berat siksaannya. Ya. Neraka berapa hari di akhirat? 1000 tahun. 1000 tahun lah ini. Dosa kita ya. Itu andaikan sehari dosa kita nih sehari ini, Masya Allah 1000 tahun kita disiksa ini. 1000. Belum 2 hari, belum 3 hari, 1000 lagi nih. Masya Allah. Sedangkan umur 60. Ya, mengerikannya itu. Ya. Yang berikutnya para jamaah, ya, agar kita takut sama Allah, jangan takut dan khawatir dengan dunia itu, jangan. Kita ini gelisah, nggak dapat jatah di dunia, ya, tapi nggak gelisah untuk mendapatkan tempat di surga. Jauh lebih kita gelisahkan di dunia itu. Ya. Nggak usah gelisah di dunia para jemaah. Ya. Nggak usah takut nggak dapat jodoh. Tidak usah takut nggak dapat jabatan. Tidak usah takut dapat rezeki. Yang penting takut sama Allah aja, pasti Allah kasih rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Yang bersandar, dan bukti orang bersandar itu ya takutnya hanya kepada Allah. Nggak mungkin dia akan bisa bersandar kalau dia nggak takut sama Allah. Kalau dia bersandar kepada makhluk, nggak berani saya bersandarnya hanya kepada Allah. Fa huwa hasbuh. Allah akan akan cukupkan dia. Yang berikutnya para jamaah, yaitu adalah ya, perbanyak menuntut ilmu agama. Perbanyak menuntut ilmu agama. Karena orang yang berilmu itu ya adalah kata para ulama, aslul ilmi al khasyah. Dasar orang yang berilmu adalah takut. Artinya jangan sampai nih kita ini Masya Allah rajin ngaji, tapi kita keras sama orang, gak takut sama Allah, memponis orang, ya,
dan merasa apa, baik. Ya, semakin kita berilmu semakin kita takut. Ya. Kemudian apa? Perbanyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya. Ya. Ya Allah, ya, berikan aku hati yang bertakwa, takut kepadamu. Wa zakkiha, bersihkan hatiku. Karena banyak kotoran dalam hati itu yang membuat kita apa, jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin yang bisa kita ya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita, dan sekali lagi para jamaah ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lebih-lebih hidayah sunnah ini. Ya, begitu juga hidayah dalam menuntut ilmu agama. Ya, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.